Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba update soal Bitcoin, pergerakan harga Bitcoin, lalu kita juga membahas lebih fokus ke dalam Ethereum hard fork ya. Kira-kira Ethereum London hard fork ini bagaimana pergerakannya di dalam harga Ethereum sendiri dan bagaimana efeknya terhadap crypto market juga gitu ya. Apakah bullish, apakah bearish? Nah, kita akan bahas di video ini. Oke, kita mungkin lihat dari Fear and Greed Index dulu, kita coba update. Untuk Fear and Greed Index kita sudah di level 50, jadi ini perbedaannya kita lihat kemarin kita sempat fear ya di 42, sekarang kita udah neutral, berarti market sudah mulai gaining confidence, lebih percaya diri lagi. Lalu kita kalau lihat bandingkan dengan last month ini udah berbeda selama beberapa hari belakangan ini. Kalau kalian selalu lihat Fear and Greed Index, kita tuh di daerah oranye atau nggak kuning gitu ya, kita sudah nggak di warna merah lagi seperti itu, seperti bulan lalu lah. Jadi ini sudah suatu improvement yang besar, mungkin bisa menandakan bahwa kita akan mengalami bull run lagi sih sepertinya. Nah, kita masuk dulu kepada crypto market update daily, apa yang terjadi di harga market. Kalau kita lihat sekarang Bitcoin di level 37.700 lagi, padahal kemarin itu udah sempat ke 39.000 gitu ya. Nah, nanti kita coba lihat dari analisa teknikalnya sendiri. Kita lihat Ethereum naik 2.600, mungkin ini adalah salah satu efek dari London hard forknya sendiri. Untuk kapan sih hard forknya sendiri, saya nggak tahu pasti gitu ya untuk waktunya, tapi harusnya hari ini atau mungkin sudah dijalankan. Pokoknya beberapa jam atau mungkin sekarang sudah, ketika kalian nonton video ini sudah live juga untuk hard forknya sendiri seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat Binance, Cardano, nih salah satu poin yang kalian bisa lihat, ini mereka turun sekitar 0,4, 0,8, XRP 1,37. Perbedaannya apa dengan Bitcoin? Bitcoin penurunannya jauh lebih dalam gitu ya. Kita lihat Bitcoin koreksi sekitar 3%, Binance dan lain-lainnya kita bisa lihat sendiri hanya koreksi sekitar 1-2% gitu. Jadi ini perbedaan dan membuat dominasi Bitcoin ini turun. Jadi ini sebenarnya it's a good thing, karena salah satu yang drive altcoin ini adalah price Ethereum juga, karena dia bisa dibilang kayak triggernya lah untuk kita masuk ke dalam altcoin season seperti itu. Nah, kita masuk dulu ke analisa Bitcoin, baru setelah kita analisa Bitcoin kita baru masuk ke Ethereum ya. Oke, mungkin kita masuk ke dalam chart 4 jam dulu. Kenapa? Karena kita bisa lihat pergerakannya sendiri. Nah, kita lihat sendiri, kita sebenarnya sudah hit beberapa support dan resistance ya. Yang pertama kita bisa lihat di level ini 39.900. Ini adalah level yang beberapa hari lalu saya sudah bilang ke kalian ini bisa menjadi support, dan resistance tergantung ya case-nya. Lalu kita bisa lihat di level 37.500, ini juga ada warna di sini pas garis Fibonacci 0,618, dan yang terakhir saya taruh juga di sekitar level ini 36.000 seperti itu ya. Jadi ketiga ini adalah momen krusial. Kenapa? Karena kita bisa lihat sendiri ini awal kenapa kita taruh di 39.500, karena ini adalah supportnya juga di sini. Lalu kalau kita zoom ke daerah sini juga kita bisa lihat seperti ini, ada seperti rejection juga di level 39.500 seperti itu ya. Nah, dan kita bisa lihat sendiri juga dengan pergerakan harga Bitcoinnya sendiri. Persis pada saat dia turun ke bawah, ini juga hit ke dalam kita punya support ya di 37.500. Lalu ternyata dia naik gitu ya, dia naik ke atas, bagus sekali. Lalu tapi di sini ada ke rejection, dia nggak berhasil breakout karena di sini kan juga ada resistance gitu ya. Kalau berhasil breakout harusnya dia naik, mungkin dia retest dulu, terus dia baru naik ke atas lagi seperti itu. Nah, tapi nggak apa-apa, nggak usah panik juga sih sebenarnya kalau misalnya dia turun seperti ini, karena cukup normal juga. Dan saya ada prediksi juga mungkin bottomnya dia bisa koreksi pun di sekitar 36.000. Apakah bakal 100%? Belum tentu juga, karena nanti saya coba jelaskan. Ada poin-poin mungkin bisa koreksi sampai ke 36.800 aja gitu ya, nggak usah turun ke bawah lagi. Ataupun sekarang kita bisa lihat sendiri sudah ada kayak channel hammer juga di sini, kayak ada rejection. Kalau di bawah sini ada buying pressure lah seperti itu ya. Nah, hari ini juga dia sudah sempat turun lagi ke bawah, dan ini hit garis warna putih. Nah, kalau kalian tanya nih garis warna putih ini apa? Garis warna putih ini sebenarnya EMA projection kita nih. Kita tahu sendiri kita ada EMA 50 dan EMA 20 yang kita pakai. Nah, kita menggunakan projection di mana kita coba gambar nih kira-kira EMA-nya ini keberapa. Kita bisa gambar sebenarnya dengan brush kalau di TradingView, atau kalian bisa kayak tarik garis saja seperti ini, samain dengan derajatnya. Ini sebenarnya sudah saya bahas di video kemarin, jadi kalian tahu lah. Nah, biasanya yang saya suka lakukan adalah ini kita melakukan projection di time frame daily gitu ya, karena daily ini lebih valid juga gitu ya, karena kita lihat keadaan makronya ke depannya bagaimana di daily, lalu kita masuk ke dalam 4 jam. Jadi lebih zoom in lagi masuk ke dalam. Nah, kita di sini bisa lihat bahwa ini adalah projection yang kita lihat, kita bikin juga gitu ya. EMA 20 dan EMA 50 di bawah, karena kan sudah cross seperti itu ya. Nah,
Sekarang kalian udah ngerti, dan ini persis hit juga di EMA 20-nya. Dan gak cuma itu juga sebenarnya sih. Sebenarnya kita juga bisa lihat ini Bitcoin di time frame 4 jam. Kalau di time frame 1 hari mungkin kalian nggak bisa lihat pattern ini, tapi kalau lihat di time frame 4 jam atau mungkin 1 jam ini lebih ke zoom, kita bisa lihat kita ada kayak polarizing wedge juga gitu ya, dimana kita ada seperti ini polanya, dimana kita membentuk kenaikan. Nah ini sebenarnya cukup bearish juga, dimana kita kalau breakdown, nah kita turun, ini adalah kita punya target gitu ya. Nah berarti kita bisa lihat targetin breakdown kita kira-kira berapa dari sini ke bawah. Nah seperti ini. Lalu kita cari di tempat breakdownnya juga seperti itu. Nah sekitar level tersebut gitu ya, kalian bisa lihat sendiri. Nah kalau misalnya kita perhatikan juga di level ini, kita kasih horizontal line boleh seperti ini. Nah seperti ini kita juga lihat bahwa di sekitar level 36.700 ini persis juga menemui EMA 50-nya gitu ya. Dan ini kita bisa lihat ini pertama ada support juga di EMA 20. Jadi kalau let's say dia turun lagi ke bawah, kalian nggak usah kaget juga, dan ini bisa menjadi potential bottom juga. Jadi sekarang ada dua, yaitu pertama di 36.700 atau mungkin di 36.000. Jadi kalian bisa lihat lah kira-kira seperti itu. Saya sendiri sih masih cukup bullish, dan menurut saya ini koreksi normal juga ya, dengan kayak pergerakan Bitcoin yang cukup signifikan banget dari recovery-nya gitu ya. Dan sekarang kita hanya mengalami koreksi sedikit, itu masih nggak apa-apa. Dan ini ada potensial juga untuk ABC correction wave gitu ya. Jadi dari sini bentuk A, B naik sendiri, baru ke C, mungkin ke sini atau nggak ke sini gitu ya. Jadi ini adalah prediksi dan analisa. Nah seperti itu. Nah ini adalah potensial, dan di sini kalau misalnya kalian lihat ya, mungkin kita sudah potential bottom sebelum kita mengalami kenaikan lagi gitu, dengan target kalau menurut saya poin krusial untuk Bitcoin sendiri itu masih di level 43 sampai 45 ribu. Nah di level ini 43 sampai 45 ribu ini akan menjadi penentuan kita, apakah kita akan kembali melanjutkan kenaikan ke atas atau ke bawah. Sebenarnya saya belum bisa bilang wah ini bull run, waktunya kita berfoya-foya atau gimana gitu ya, atau kita beli all in dan lain-lain, karena ini masih belum ada konfirmasi yang cukup, karena ini cukup resisten dan cukup kuat juga di 43 dan 45. Dengan kenapa bisa ambil level ini, karena ini juga kita bisa lihat dari pola Wyckoff distributionnya juga. Di sekitar level ini kita bisa lihat ini ada di bawahnya 43, lalu dia juga di sini 45. Mungkin kalian kalau mengikuti channel ini di Wyckoff, kalian tahu lah 43 45 adalah level krusial juga gitu. Jadi mungkin targetnya adalah kalau misalnya Bitcoin naik, ini dia naik dulu ke 43 dan 45, lalu konsolidasi di sini, baru kita bisa lihat apakah dia lanjut naik dan atau nggak turun gitu ya. Hopefully ya kita maunya pasti dia naik ke atas lah seperti itu, karena based on history juga, nanti kita mungkin bahas di video selanjutnya atau di beberapa video lain, itu adalah kita harusnya mengalami the second part of bull run, tapi nantilah kita bahas di video yang lain. Nah kita masuk ke dalam Ethereum USDT. Kita bahas dulu nih, analysts debate whether Ethereum London hard fork is a sell the news event. Jadi apakah London hard fork ini ya, biasalah buy on rumor, sell on news gitu ya. Dan kalau kita lihat sendiri sebenarnya price Ethereum ini, coba kita mungkin zoom ke dalam 4 jam. Bisa aja sih menurut saya sell on the news, jadi kita harus siap-siap aja. Tapi kalau misalnya kita lihat time frame sekarang, Ethereum sendiri sudah naik, jadi mungkin ini udah live juga sih. Ada beberapa yang udah bilang bahwa ini London hard fork sudah live sekarang, ada yang bilang juga harusnya ini beberapa jam lagi gitu. Tapi nanti kalian kalau nonton video ini, kalian penasaran, kalian bisa cek sendiri juga sih sebenarnya. Tapi mungkin saya point out dulu nih, kalau kalian ada Ethereum ya. Nah, target sebenarnya kan kita lihat di sini Ethereum ini ada pola double bottom nih, W pattern gitu ya. Kita bisa lihat sendiri. Dan kalau misalnya kita lihat targetnya sendiri, kan kita bisa tahu nih dari W ini. Kita bisa lihat dari garis ini kita bisa ukur dari bawahnya ke neckline, dari neckline naik ke atas gitu ya. Dan mungkin kalau misalnya kalian buat trading atau kalian buat invest, nih kalian bisa expect kalau misalnya Ethereum price-nya dia naik ke atas ke 3 ribuan, ini kalian bisa expect di sini akan menjadi resistennya juga gitu ya. Jadi target ini mungkin banyak orang yang buat kita trade Ethereum aja pada saat pattern ini terjadi misalnya, ini mungkin akan ada koreksi dulu sebelum dia melanjutkan kenaikan lagi seperti itu. Jadi kalian expect koreksi juga di level tersebut. Nah, kita lihat efeknya dulu. Ini adalah satu Twitter juga, dia si Josh, nggak tahu, saya nggak bisa pronounce ya. Tapi kita lihat local highs have historically occurred 80 days on average after previous hard forks. Nah,
Artinya apa? Jadi kita lihat Ethereum ini sebenarnya hard forknya ada beberapa hard fork yang sudah dijalankan selama beberapa tahun juga. Ada Homestead, Byzantium, Konstantinopel, Istanbul, Berlin, dan London. Mungkin kita zoom sedikit. Dan dia bilang, setiap dia hard fork gitu ya, ini setiap mungkin di sekitar 80 hari, 80 days gitu ya, akan terjadi new highs gitu ya. Jadi ada harganya lebih tinggi lah, new highs gitu ya. Nah, kita lihat pertama Homestead sekitar, mungkin kalian zoom ya, sekitar 93 hari ada new highs. Lalu ada selanjutnya Byzantium, setelah 85 hari ada new highs. Lalu kita selanjutnya lihat ada Konstantinopel 127 hari ya, ini agak lama, baru ada new highs juga. Tapi sebelumnya sebenarnya ini juga termasuk new highs sih, kita bisa lihat seperti ini. Lalu kita lihat ada Istanbul hanya sekitar 65 hari. Lalu kita bisa lihat Berlin sekitar 26 hari. London kalau menurut dia mungkin sekitar 80 hari juga nih. If London is similar, local high should occur around late October atau early November. Jadi untuk Ethereum high-nya mungkin bisa di akhir Oktober atau enggak di awal November gitu ya. Dan kita lihat efeknya juga. Sebenarnya kalau kita zoom look more closely juga, kita lihat lebih dalam lagi, kita nggak bisa ada mungkin penurunan sedikit setiap hard fork loh. Nah, kita bisa lihat sendiri dari Homestead ini pada saat dia hard fork ini ada penurunan sedikit, walaupun nanti eventually dia naik lagi mungkin minggu depannya. Byzantium juga ada penurunan, kita lihat di sini. Lalu kita lihat Konstantinopel ada penurunan juga, Istanbul, Berlin, dan London mungkin seperti itu. Jadi ya kalau misalnya based on historical, kalau tiba-tiba ternyata Ethereum hard fork ternyata dia turun, nah itu mungkin bisa menjadi penyebabnya juga gitu ya. Tapi kalau misalnya menurut saya bullish banget, ini lebih bullish dari yang lain karena newsnya adalah lebih penting daripada ini semua gitu ya. Kenapa? Karena Ethereum di London hard fork ini bakal menjadi deflasi gitu ya. Jadi supply-nya bisa menurun dan itu bisa membuat harga Ethereum bakal tambah naik lah, seperti itu. Jadi ini pentingnya kita tahu hard fork itu apa. Nah, kita lihat terakhir kita lihat ada Bitcoin dominance. Kalau untuk Bitcoin dominance sendiri ini masih sesuai prediksi juga ya. Ini justru yang kita mau ya. Kalau kalian yang gak holding Bitcoin, kalian gak beli Bitcoin dan lain-lain, mungkin kalian suka dengan kelihatan kalau Bitcoin dominance ini turun. Kenapa Bitcoin dominance turun? Bukan berarti kita maunya Bitcoin turun ya, tapi artinya adalah ya ini altcoin ini outperforming Bitcoin. Jadi performance mereka, penampilan mereka lebih bagus lah. Kita bisa lihat seperti ini. Bitcoin turun 1,9. Kita lihat yang lain ini ada yang hijau, lalu kita lihat XRP hanya turun sekitar 0,4%. Jadi lebih bagus lah performance-nya. Dan ini yang kita mau. Dan kalau misalnya kita lihat target sendiri untuk penurunan ini, mungkin Bitcoin bisa sampai ke 39,3. Jadi sekarang masih ada perjalanan yang cukup panjang juga sih sebenarnya. Dan ini kita masih lagi turun terus. Jadi siap-siap aja mungkin selama beberapa hari ke depan mungkin kita ada kayak sideways dulu sebelum kita mengalami penurunan lagi sih, seperti itu. Ini kalau prediksi saya. Nah, itu aja sih untuk kita membahas Bitcoin, Ethereum, dan juga Bitcoin dominance. Semoga kalian suka dengan video ini. And see you in the next video. Bye-bye.